Jakarta, pada hari Rabu tanggal 3 November tahun 2021, PLT Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, Sugeng Haryono, mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian untuk menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan, perubahan rencana program jangka menengah daerah, RPJMD, Provinsi Riau tahun 2019 sampai tahun 2024, yang diselenggarakan secara hibrid baik daring dan luring. Pelaksanaan Musrenbang Perubahan RPJMD Provinsi Riau tahun 2019 sampai tahun 2024, diawali dengan sambutan sekaligus dibuka secara langsung oleh Gubernur Provinsi Riau Syamsuar, yang dilanjutkan dengan sambutan Menteri PPN Kepala Bappenas yang diwakili oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional, dan arahan Menteri Dalam Negeri yang diwakili PLT Dirjen Bina Pembangunan Daerah. Dilanjutkan dengan penyampaian pokok-pokok pikiran, POKIR, oleh Ketua DPRD Provinsi Riau. Forum tersebut juga dihadiri oleh beberapa unsur seperti anggota DPRD, Forkopimda, seluruh kepala organisasi perangkat daerah, akademisi, tokoh masyarakat dan agama, serta tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan di Provinsi Riau. Gubernur Riau Syamsuar pada sambutannya mengatakan Musrenbang Perubahan RPJMD merupakan langkah pemerintah provinsi dalam rangka menghimpun berbagai masukan dan saran terhadap penajaman substansi perubahan RPJMD Provinsi Riau tahun 2019 sampai tahun 2024, terutama pada tataran tujuan, sasaran, dan target indikator pembangunan yang dilakukan perubahan lantaran perubahan kebijakan nasional dan bencana non-alam pandemi COVID-19. Syamsuar berharap seluruh pemangku kepentingan dan perangkat daerah yang hadir dapat berperan aktif serta bersungguh-sungguh untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Riau tahun 2019 sampai tahun 2024. Sementara itu, penyelarasan perubahan RPJMD Provinsi Riau tahun 2019 sampai tahun 2024 dengan dokumen RPJMN tahun 2020 sampai tahun 2024 pada lingkup target indikator makro pembangunan dan program prioritas nasional juga menjadi hal yang penting. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN Bappenas pada sambutannya. Di sisi lain, Pemprov Riau juga perlu mempertimbangkan dampak positif bagi perekonomian Provinsi Riau akibat pelaksanaan dari berbagai major proyek seperti Ki Tenayan, Ki Tanjung Buton, pembangunan tol Sumatera dan sebagainya. PLT Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sugeng Haryono juga mengatakan, pelaksanaan Musrenbang Perubahan RPJMD Provinsi Riau tahun 2022 terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti seperti penyusunan substansi perencanaan yang khususnya berkaitan dengan upaya recovery akibat dampak pandemi COVID-19. Mempertimbangkan hasil pengendalian dan evaluasi dalam 2 tahun terakhir, serta memberikan perhatian dan prioritas pembangunan di daerah yang capaian indikator makronya masih relatif rendah. Bapak Sugeng Haryono juga menyampaikan bahwa penyesuaian dan penajaman substansi indikator hasil, outcome, berdasarkan hasil pemutakhiran cascading dan pencapaian visi dan misi gubernur hingga tahun 2024 juga menjadi urgensi yang perlu diperhatikan. Tidak hanya itu, Pemprov Riau perlu merumuskan program prioritas dan sasaran pada tahun 2022 sebagai langkah awal keluar dari Middle Income Trap, MIT, melalui transformasi ekonomi dan pemulihan ekonomi daerah. Berkaitan dengan pemulihan ekonomi dimaksud, penanganan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kepulauan Meranti, serta isu lain yang berkaitan dengan konvergensi penurunan stunting di Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Dumai, perlu menjadi fokus utama dan ditargetkan dapat terselesaikan pada tahun 2022. Lebih lanjut, Bapak Sugeng Haryono juga menyampaikan melalui penyelenggaraan forum Musrenbang ini, pemerintah Provinsi Riau diharapkan dapat lebih mengoptimalkan partisipasi masyarakat yang konstruktif untuk menyelesaikan isu-isu pembangunan yang ada di Provinsi Riau. Di sisi lain,
Prinsip-prinsip program dan kerangka pendanaan yang inovatif serta berkelanjutan juga dapat terinternalisasi dalam dokumen RPJMD perubahan dimaksud. Sehingga pencapaian target-target pembangunan tahun 2024 di tingkat nasional dan Provinsi Riau dapat tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Agung Pagi, yaitu Pak Deputi. Ya. Yang terhormat Gubernur Riau, yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Riau, yang terhormat para Bupati dan Wali Kota serta Wakil Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Riau. Yang kami hormati unsur pimpinan instansi vertikal, unsur forum koordinasi pimpinan daerah, Forkompimda, para kepala OPD, tokoh masyarakat, pimpinan ormas kepemudaan, akademisi, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya kita bersama dapat hadir bersama meskipun tidak mencatat muka secara langsung tapi lewat Zoom. Di dalam acara Musrenbang RPJMD perubahan Provinsi Riau tahun anggaran 2019-2024. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kemudian dalam hal itu memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat membahas perubahan rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024 yang merupakan momen penting bagi langkah konsolidasi yang dilakukan oleh Gubernur untuk merumuskan kembali strategi efektif dalam rangka pencapaian visi dan misi periode 2019-2024 dengan memperhatikan perubahan dinamika sosial saat ini. Melalui forum Musrenbang, seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi kesepakatan terhadap permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan sehingga tercapai kesepakatan terhadap rancangan perubahan RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu proses dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah. Kita menyebutnya sebagai urusan pemerintahan konkuren sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa visi Indonesia yang tertuang di dalam RPJMN tahun 2020-2024 dikembangkan dalam Perpres nomor 18 tahun 2020 adalah mewujudkan Indonesia yang maju, yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong dengan 7 agenda pembangunan yang dilaksanakan selama 5 tahun hingga tahun 2024. Di mana diharapkan pada tahun 2024 Indonesia dapat mencapai target-target pembangunan yang diharapkan seperti pertumbuhan ekonomi 5,4 sampai dengan 6%, kemiskinan 6,5 sampai dengan 7%, Gini rasio 0,370 sampai dengan 0,374 poin, tingkat pengangguran terbuka 4,0 sampai 4,6%, dan indeks pembangunan manusia mencapai 75,54 poin. Visi dan misi Bapak Presiden sebagaimana telah dituangkan dalam RPJMN 2020-2024 telah diacu ke dalam visi dan misi Gubernur Riau, yaitu terwujudnya Riau yang bergaya saing, sejahtera, bermartabat, dan unggul di Indonesia. Hal tersebut membawa pesan bahwa Riau siap mendukung keberlanjutan perencanaan pembangunan nasional melalui 5 misi dan dijabarkan ke dalam 5 fokus pembangunan. Hadirin dan undangan sekalian yang kami hormati, arahan pemerintah pusat di Provinsi Riau pada umumnya
di Sumatera pada umumnya dan Provinsi Riau pada khususnya, berupa pengembangan beberapa sektor utama pendukung pembangunan wilayah Sumatera, seperti sektor pertanian, kehutanan, perikanan, industri manufaktur, serta perdagangan besar dan eceran. Perlu mendapatkan perhatian khusus bagi pemerintah provinsi untuk dapat melaksanakan optimalisasi pengembangan sektor-sektor tersebut. Bagi Provinsi Riau, terdapat beberapa arahan pengembangan sektor unggulan seperti kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, emas, perikanan budidaya, minyak bumi, dan gas bumi, serta sektor unggulan lainnya, di mana diharapkan menjadi input dalam penetapan strategi dan arah kebijakan pembangunan di Provinsi Riau. Adapun pembangunan pusat-pusat pertumbuhan yang utama di Provinsi Riau diantaranya: 1. Konektivitas penanganan lintas timur Riau. 2. Pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi. 3. Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat. Tempat fasilitasi koordinasi dan perizinan kawasan industri Tenayan. 5. Fasilitasi koordinasi dan perizinan kawasan industri Tanjung Buton. 6. Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, dan perikanan budidaya. 7. Optimalisasi komoditas unggulan emas dan pertambangan. 8. Pengembangan kota besar, kota sedang, dan kota kecil. Hadirin sekalian kami hormati, dalam konteks capaian indikator makro pembangunan di Provinsi Riau tahun 2020 hingga semester pertama, tercatat bahwa kemiskinan mencapai 7,04%, Gini rasio 0,321, tingkat pengangguran terbuka 6,32%, pertumbuhan ekonomi minus 1,21%, dan terkait dengan virus COVID, dan indeks pembangunan manusia 72,71%. Dari capaian indikator makro tersebut, maka tergambar perlambatan pada beberapa indikator kinerja makro. Perubahan RPJMD 2019-2024 yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau telah memenuhi kaidah tata cara perubahan rencana pembangunan daerah sebagaimana tertuang di dalam pasal 342 Permendagri nomor 86 tahun 2017, yaitu terjadinya bencana alam non alam, krisis ekonomi, terjadi bencana alam dan non alam, krisis ekonomi, dan perubahan kebijakan nasional. Dengan terjadinya pandemi COVID-19 telah memberikan dampak perlambatan pada beberapa indikator kinerja makro, bagaimana kami sampaikan, dan adanya perubahan kebijakan nasional, terutama dengan terbitnya beberapa regulasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, sehingga memberikan konsekuensi bagi daerah untuk ikut melakukan penyesuaian, sehingga arah pembangunan yang akan dilaksanakan tetap berjalan sesuai kaidah-kaidah yang berlaku saat ini. Sejalan dengan hal tersebut, maka pemerintah Provinsi Riau perlu melakukan pencermatan perubahan sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta penajaman terhadap indikator masing-masing program dan perubahan RPJMD Provinsi Riau dalam perubahan RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024. Hadirin yang kami hormati, beberapa langkah yang perlu ditempuh pemerintah Provinsi Riau dalam mengejar capaian kinerja indikator makro pembangunan diantaranya ada 6 hal. Yang pertama adalah percepatan transformasi struktural, termasuk akselerasi ekonomi dan keuangan digital, serta penguatan UMKM. Kedua, penyiapan SDM yang produktif dan berdaya saing. Ketiga, deregulasi dan debirokratisasi dalam menciptakan iklim tata pemerintahan yang baik. Keempat, menjaga stabilitas harga bahan pokok yang akan berdampak pada kestabilan inflasi. 5, mendorong kerjasama antar daerah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi regional. 6, optimalisasi pengelolaan potensi daerah, sumber daya alam, berbasis teknologi dan berkelanjutan. Dalam menjawab 5 isu strategis pembangunan Provinsi Riau,
Maka beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain: satu, perumusan strategi peningkatan kualitas SDM yang ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia melalui perbaikan sistem kesehatan dan pendidikan, peningkatan daya beli masyarakat, serta penguatan pendidikan karakter dalam satuan pendidikan. Kedua, pembangunan infrastruktur dasar yang terintegrasi antar wilayah dengan menerapkan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan untuk mendukung Riau Hijau. Ketiga, penyiapan strategi pengembangan produk unggulan dengan penguatan pelaku ekonomi informal. Keempat, penyiapan strategi percepatan pelaksanaan pemajuan kebudayaan yang terintegrasi dengan industri pariwisata. Dan yang kelima, penyiapan strategi percepatan dan penguatan pemerintahan berbasis teknologi. Hadirin yang kami hormati, dukungan pendanaan pada pelaksanaan program pembangunan menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan di Provinsi Riau. Berdasarkan data APBD dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, APBD Provinsi Riau cenderung berjalan stabil, baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Pendapatan total Provinsi Riau tahun 2021 adalah sebesar 9,032 triliun. Dengan rincian pendapatan transfer 4,98 triliun atau 55,17%, pendapatan asli daerah 4,04 triliun atau 44,79%, dan lain-lain pendapatan yang sah 3,25 miliar atau 0,04%. Pada sisi belanja, dengan total 9,132 triliun, 68,91% dialokasikan untuk belanja operasi sebesar 6,29 triliun, 19,64% belanja transfer sebesar 1,79 triliun, 19,64% belanja modal untuk sebesar 979,27 miliar, dan 0,72% belanja tak menggugah atau BTT sebesar 66 miliar. Sejalan dengan telah terbitnya Permendagri nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2022, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan pencermatan dalam penyusunan APBD tahun 2022, yaitu sebagai berikut. Satu, APBD tahun 2022 harus memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi dan meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah. Kedua, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota akan mengubah budaya kerja atau occupational culture dan fokus pada budaya kerja baru, seperti melakukan kerja digital dalam pertemuan atau rapat dan mengurangi belanja yang tidak efisien, sehingga bisa dialihkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ketiga, penyusunan program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran dalam APBD tahun anggaran 2022 agar dilakukan secara efisien, efektif, tidak bersifat rutinitas, tidak monoton, dan tetap antisipatif, responsif, serta fleksibel dalam menghadapi dinamika pandemi dan perekonomian. Keempat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota agar meningkatkan iklim investasi dan berusaha di daerah, serta pengembangan ekspor sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, yaitu berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Kelima, menerapkan kebijakan umum transfer ke daerah dan dana desa tahun 2022 antara lain dana transfer umum untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik, pemulihan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, dan penambahan belanja kesehatan prioritas. Memprioritaskan penggunaan dana desa, diantaranya untuk program perlindungan sosial dan penanganan COVID-19, serta mendukung sektor publik. Perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dana pemerataan kesejahteraan antar daerah. Yang kedua, guna mengantisipasi keadaan darurat,
termasuk keperluan mendesak akibat pandemi COVID-19 atau bencana lainnya yang sifatnya tidak bisa kita duga, ya, atau tidak bisa kita prediksi, maka pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota agar menambahkan alokasi belanja tidak terduga BCT dalam APBD tahun 2022 sebesar 5% sampai dengan 10% dari APBD tahun anggaran 2021. Slide kita adalah 2020 kemarin dan 2021 ada peningkatan antara 5 sampai 10%. Berdasarkan beberapa kebijakan tersebut di atas, perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Riau 2019-2024 dan perubahan RKPD Provinsi Riau 2022. Hadirin yang kami hormati, dalam menyikapi potensi dan keterbatasan yang dimiliki dalam pengelolaan keuangan daerah, maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Antara lain sebagai berikut. 1. Efisiensi belanja daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah. 2. Meningkatkan pemanfaatan potensi dan sumber-sumber pendapatan asli daerah. 3. Mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan. 4. Mengurangi belanja pegawai dan meningkatkan belanja publik. 5. Mengurangi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun lalu atau SILPA dan mendorong dana SILPA dimanfaatkan untuk penyertaan modal. 6. Melakukan koordinasi tim pengendalian inflasi daerah (TPID) dalam pengendalian inflasi daerah. Dan 7. Menaati dan mematuhi dalam hal penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran serta konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Hadirin sekalian yang kami hormati, pada forum yang strategis ini perlu kembali kami ingatkan bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir. Berdasarkan data terakhir pada tanggal 1 November 2021 menunjukkan bahwa di Provinsi Riau telah terjadi 128.457 orang yang terinfeksi oleh COVID-19. Di antaranya saat ini kasus aktif yang masih ada dan dilaporkan adalah 2.607 orang, 2.607 kasus, 4.098 orang meninggal dikarenakan COVID-19. Sehubungan dengan tersebut, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Inmendagri, Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2021 tentang pemberlakuan PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat level 3, level 2, dan level 1, serta mengoptimalkan posko penanganan coronavirus disease atau COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian COVID-19. Pada Provinsi Riau terdapat 10 daerah kategori level 3, yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singini, dan Kabupaten Kepulauan Meranti, serta 2 daerah dengan kategori level 2, yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Beberapa masukan yang perlu diperhatikan dalam upaya pengendalian COVID-19 antara lain adalah 1. Pemerintah daerah akan tetap menjaga konsistensi dalam implementasi penanganan COVID-19, terutama strategi kita di lapangan. Yang kedua, terdapat penurunan level di beberapa daerah dikarenakan laju angka positif yang turun, angka keterisian tempat tidur juga turun, dan kasus aktif juga turun. Momentum ini harus dijaga dengan baik oleh semua pihak, khususnya pemerintah daerah dengan platform juga. Laju penanganan COVID-19 di daerah akan mempengaruhi pemulihan ekonomi. Yang ketiga, daerah yang mengalami penurunan level agar memiliki skenario pembukaan setiap sektor secara bertahap dengan prosedur yang ketat dan pengaturan sesuai dengan ketentuan Inmendagri tentang PPKM yang harus ditaati, dan jangan sampai terjadi penyimpangan dalam implementasi pengaturan tersebut. Keempat, pemerintah daerah akan tetap melakukan tracing dan testing sebagai strategi hulu
penanganan COVID-19. 5. Pemerintah provinsi akan segera melakukan percepatan distribusi vaksin ke pemerintah daerah, kabupaten, dan kota setelah mendapatkan stok vaksin dari pusat, sehingga vaksinasi dapat segera dilakukan. 6. Pemerintah daerah dan Forkompimda agar menggencarkan kampanye protokol kesehatan dengan tagline "Ayo pakai masker, ayo vaksinasi". 7. Pemerintah daerah akan melakukan testing secara agresif dan mencapai target testing sesuai dengan Inmendagri tentang PPKM untuk mengetahui masyarakat yang positif dan dapat segera dilakukan tracing. 8. Pemerintah daerah akan melaporkan data perkembangan kasus COVID-19, yaitu kasus positif, kasus meninggal, dan yang sembuh, secara cepat, real time, agar kebijakan selanjutnya dapat diambil secara tepat. 9. Pemerintah daerah agar menyediakan tempat isolasi terpusat sebagai upaya meningkatkan recovery rate dan menekan fatality rate. 10. Pemerintah daerah agar melakukan percepatan vaksinasi dengan inovasi pelaksanaan dan penguatan manajemen di lapangan, serta kecepatan distribusi ke layanan vaksinasi. Hadirin sekalian yang kami hormati, dalam rangka melaksanakan pembangunan, kita perlu memprioritaskan terkait standar pelayanan minimal atau SPM yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam SPM merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten dan kota. Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi 6 jenis SPM, terdiri dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta urusan sosial. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang kami hormati, perlu kami tekankan kembali bahwa pembangunan sistem kesehatan menjadi bagian yang penting untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan masa depan bangsa dalam mencetak generasi yang sehat dan unggul. Oleh karena itu, kemudian dalam itu mendorong kepada pemerintah Riau untuk ikut mendukung pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting pada tahun 2022 yang akan dilakukan di 460 kabupaten dan kota, termasuk 2 daerah di Provinsi Riau, diantaranya Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Dumai. Berdasarkan hasil rapat terbatas terkait strategi percepatan pengentasan kemiskinan pada tanggal 4 Maret 2020, telah menyepakati poin penting yang perlu ditindaklanjuti dan bersinergi dengan pemerintah pusat, yaitu 1. Agar kemiskinan ekstrim pada tahun 2024 dapat mencapai 0%. Dan tahun ini, 2021, 20%. Kedua, yang terpenting adalah validasi data mengenai identitas penduduk yang sangat miskin, yang mencapai 9,91 juta jiwa. Validasi data akan dilakukan mencakup nama dan alamat, by name, by address. Yang keempat, strategi pengentasan kemiskinan harus terkonsolidasi, terintegrasi, dan tepat sasaran. Kami ingatkan Bapak Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota sebagai penanggung jawab, dan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota sebagai Ketua TKPK. Tim koordinasi untuk penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing. Yang kelima, Kementerian Sosial agar terus berkoordinasi mengelola dan memutakhirkan DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Provinsi Riau pada tahun 2022 terdapat 2 lokus penanganan kemiskinan ekstrim, yaitu di Kabupaten Rokan Hulu dan Kepulauan Meranti. Hadirin yang berbahagia, Provinsi Riau pada tanggal 1 September 2021 telah melaksanakan konsultasi rancangan awal perubahan RPJMD tahun 2019-2024 kepada Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Adapun hasil konsultasi Renwal rencana awal RPJMD menghasilkan beberapa poin catatan sebagai berikut. 1.
Sistematika rancangan awal perubahan RPJMD Provinsi Riau sudah sesuai dengan ayat 5 pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Kedua, supaya dapat menyajikan data capaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB sampai dengan tahun 2020 secara tersendiri. Ketiga, supaya dapat menambahkan indikator makro pembangunan sesuai dengan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang laporan dan evaluasi pemerintah daerah. Yaitu perlu menambahkan indikator tingkat pengangguran terbuka dan indikator pendapatan per kapita. Kami berharap bahwa hasil konsultasi tersebut dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penyempurnaan dokumen rancangan perubahan RPJMD Provinsi Riau 2019-2024. Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah kami sampaikan di atas, kami menekankan bahwa dalam penyusunan perubahan RPJMD tahun 2019-2024, pemerintah Provinsi Riau agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, menyusun substansi perencanaan dengan mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19 dan upaya recovery-nya, mempertimbangkan hasil pengendalian dan evaluasi dalam 2 tahun terakhir sebagai acuan dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan dan memberikan perhatian lebih dan memprioritaskan pembangunan di daerah yang capaian indikator makronya masih berlaku rendah, serta penyesuaian dan penajaman substansi indikator hasil atau outcome berdasarkan hasil pemutakhiran cascading dan pencapaian visi dan misi gubernur sampai tahun 2024. Kedua, pemerintah Provinsi Riau perlu merumuskan program prioritas dan sasaran pada tahun 2022 sebagai langkah awal keluar dari middle income trap melalui transformasi ekonomi dan pemulihan ekonomi daerah. Ketiga, dalam rangka mengantisipasi kebutuhan program dan kerangka pendanaan yang inovatif, maka pemerintah daerah perlu menginternalisasikan ke dalam permasalahan isu strategis, strategi, dan arah kebijakan di dalam dokumen perubahan RPJMD untuk mendukung tercapainya Riau Hijau. Bapak Ibu undangan dan sekalian kami hormati, Pak Gubernur, sebagai penutup kami berharap kepada pimpinan dan anggota DPRD dan seluruh pemangku kepentingan lainnya yang hadir dalam musrenbang ini kiranya dapat memberikan saran dan masukan agar perubahan RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024 dapat terlaksana dengan baik dan dapat memiliki dokumen yang betul-betul kita harapkan untuk mencapai sasaran. Hanya dengan komitmen yang tinggi dan kerjasama yang melibatkan seluruh kelompok dan lapisan masyarakat Provinsi Riau, diharapkan visi dapat terwujud dan misi dapat terlaksana, sehingga tujuan pembangunan Provinsi Riau dapat tercapai dan bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Riau. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kesabaran Bapak Ibu semua kami ucapkan terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat. Waalaikumsalam.